Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mati tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fid dzati was sifat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila yaumil waqi'ah. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayah-hidayahnya kita dikumpulkan untuk bertemu di majelis yang mulia ini dalam acara yang mulia, yakni sama-sama kita mengkaji kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Imam Ahmad Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya Al-Hikam Al-Athaiyah, la tudhishuka waridatun ni'am anil qiyami bi huquqi syukrik fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadrik. La tudhishuka, jangan sampai kamu kaget, kamu terpesona. Jadi ini sudah menjadi bahasa Indonesia, itu dahsyat, itu dari bahasa Arab. Dahsyah yadhasyu, lalu menjadi dahsyat. Dahsyat itu sesuatu yang sangat mengagumkan, peristiwa yang sangat mengagetkan. Janganlah membingungkan kamu, mengagetkan kamu berbagai macam datangnya nikmat-nikmat Allah itu. Membingungkan dari apa? Dari menunaikan hak-hak syukurmu kepada Allah. Karena yang demikian itu akan menurunkan derajatmu di sisi Allah. Artinya nikmat Allah itu tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya, lalu orang merasa lemah, yang akhirnya dia lalai untuk bersyukur kepada Allah. Terlalu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka bagaimana mungkin kita bersyukur? Dengan menyatakan bagaimana mungkin kita bersyukur karena nikmat Allah yang tiada terhingga, maka orang ini akan turun derajatnya di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena tidak pernah ada perintah syukur, washkuru li wala takfurun, bersyukurlah kalian semua kepadaku dan jangan kalian kufur. Tidak pernah ada perintah syukur kecuali Allah beri kemampuan kepada kita untuk bersyukur. Jadi kalau ada orang nyatakan tidak mungkin kita bisa bersyukur terhadap nikmat Allah yang begitu banyak, orang itu belum ngaji kitab Al-Hikam. Karena tidak pernah Allah memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah pasti manusia diberi kemampuan. Tidak pernah Allah wajibkan sholat kecuali memang manusia itu mampu untuk mendirikan sholat. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Tidak pernah Allah memberikan perintah puasa
kecuali memang kita itu diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan puasa. Sehingga puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, Allah yang menciptakan manusia. Sehingga Allah tahu kadar kemampuan manusia. Allah tidak mewajibkan puasa 24 jam karena ini tidak manusiawi dan pasti maha suci Allah dari perintah yang seperti ini. Artinya seluruh perintah Allah itu tidak pernah di luar kemampuan manusia, yakni bahwa manusia itu mampu untuk melaksanakan itu. Ada perintah haji, maka ini pun terhadap orang yang mampu hartanya. Begitu juga bersyukur. Tidak pernah ada perintah Allah untuk bersyukur kecuali Allah beri kemampuan untuk bersyukur. Kalau syukur itu manusia tidak mampu, maka apalah artinya perintah Allah? Subhanallah, maha suci Allah dari perintahnya yang di luar kemampuan manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, qad yatafakkarul insan fi nafsihi wa ma bihi minan ni'ami fayajidu nafsahu maghmusan fi ni'am hissiyah wa ma'nawiyah. Manusia tafakkur terhadap dirinya dan dia dapatkan pada dirinya itu berbagai kenikmatan. Tenggelam dengan nikmat-nikmat Allah hissiyah atau ma'nawiyah wa ma'nawiyah. Baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Allah kasih kita nikmat lahir, nikmat batin. Apa itu nikmat lahir, nikmat batin? Fayanzuru fi ni'matil basar. Manusia itu, orang itu lalu melihat nikmat penglihatan. Bahwa Allah kasih penglihatan untuk melihat. Fi ni'matis sam'i, nikmat pendengaran. Allah kasih pendengaran sehingga kita bisa mendengar. Fi ni'matis sam'i, nikmat penciuman. Sehingga kita bisa membedakan mana aroma yang harum, mana aroma yang tidak harum. Coba kalau dicabut saja nikmat penciuman dari Allah, ya Allah tidak bisa membedakan mana harum durian, mana harum yang lainnya. Fi nikmati dzauq, nikmat rasa. Apalah artinya nikmat Allah yang banyak makanan itu, minuman, kalau Allah tidak beri nikmat rasa pada kita. Ketika dicabut nikmat rasa, lalu orang sama saja teh manis, kopi manis sama kopi pahit. Karena nikmat rasanya sudah dicabut. Ini kenikmatan dari Allah yang bersifat zahir. Fi nikmatil kalam, nikmat kita berbicara. Fi nikmatil akal, nikmat akal. Fi nikmatil yadaini, nikmat kedua tangan. Fi nikmatil rijlaini, nikmat kedua kaki. Fi nikmatis sihah wal afiyah, nikmat sehat dan afiat. Fi nikmatil kifayah, nikmat diberi kecukupan. Nikmatil ahli, nikmat keluarga. Alhamdulillah. Kita punya keluarga, punya istri. Ketika pulang, alhamdulillah ngelihat istri. Kenapa bapak itu tumben alhamdulillah? Iya alhamdulillah, Allah kasih istri. Coba kalau hilang istrinya. Alhamdulillah gitu. Fi nikmatil aulad, nikmat anak. Betapa seorang bapak ketika melihat anaknya yang kecil, ketika baru bisa berbicara lalu ngomong, "Papa," aduh senangnya. Ayah, senangnya. Kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang nitipkan makhluk ini. Dan Engkau berikan kepada makhluk ini untuk memanggil aku ayah, memanggil aku bapak. Ya Allah.
Siapa yang suruh manggil bapak ayah itu? Summa fi nikmatil hidayah ilal Islam, kemudian nikmat yang bersifat batin, yakni nikmat petunjuk kepada Islam. Fi nikmatin, summa fi nikmatil iman, kemudian nikmat iman, summa fi nikmatit ta'ah, nikmat ta'ah, summa fi nikmatil ilmi, nikmat ilmu. Alhamdulillah Allah kasih ilmu, dan kemudian dengan ilmu itu kita mengamalkan. Amal itu berdasarkan ilmu. Kalau amal tanpa ilmu maka tidak pernah akan diterima oleh Allah. Sehingga kita dengan ngaji maka kita tahu saat ini bab syukur. Bagaimana nikmat Allah yang sangat besar itu. Kayaknya tidak mungkin manusia. Hikam menyatakan jangan bilang tidak mungkin. Karena ketika kamu digoncang karena banyaknya nikmat Allah lalu menjadikan kamu lemah untuk tidak bersyukur sehingga kamu tidak syukur saat itu, maka turun derajatmu. Ini nikmat ilmu Allah kasih kepada kita, kasih ngaji kita. Summa fi nikmatin mayasta'inu bihi minal ikhwan, kemudian nikmat ada saudara-saudara kita yang menolong kita. Summa fi nikmatil kubra, nikmatis syekh, kemudian ada nikmat yang besar, nikmat dikasih guru kita, sehingga kita mendapatkan ilmu karena Allah kirim guru, sehingga bersyukur masih ada yang ngajar. Dan bersyukur pula yang ngajar masih ada yang belajar. Jadi dua-duanya bersyukur. Jangan hanya pada yang ngajarnya syekhnya saja, sementara murid-muridnya itu tidak disyukuri. Fima adallahu ba'dal mautil ladzi la nihayata lahu. Sampai kemudian nikmat yang Allah anugerahkan setelah kematian, nikmat masuk surga, nikmat kita memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti Allah kasih kita bisa melihat Allah, ini janji Allah. Bagaimana cara melihatnya Allah nanti yang ngatur. Betapa Allah yang maha sangat baik terhadap kita. Kita bisa pandang itu di akhirat nanti setelah kematian kita. Ini nikmat Allah yang besar. Fa idza wajada nafsahu maghmuran fin ni'am fala yadhas minha wa yatahaqqar fi nafsi anil qiyam bi syukriha fa innal i'tirafa biha wa ma'rifataha wal iqrar biha annaha minallah bila wasitah wa syukruha. Ketika seorang mendapati dirinya tenggelam dengan nikmat-nikmat yang tadi disebutkan, maka jangan kamu mengecilkan diri, jangan kamu bingung, jangan kamu meremehkan diri dari menunaikan syukur terhadap nikmat, karena sesungguhnya ketika mengakui nikmat iktiraf, mengenal nikmat wal iqrar biha dan menetapkan nikmat annaha minallah, bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat itu dari Allah bila wasitoh tanpa perantara, huwa syukruha, inilah syukur terhadap nikmat Allah. Segitu nikmat yang besar ketika kita mengakui, mengikrarkan bahwa semua ini nikmat dari Allah tanpa wasit, tanpa perantara, maka itulah hakikat syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita kemudian bagaimana ini ketika kita mengakui bahwa nikmat ini adalah dari Allah, maka itu bentuk syukur. Wa qaulu alhamdulillahi rabbil alamin kafin fi syukri lisan. Maka ucapan alhamdulillah itu adalah cukup syukur lisan. Meskipun hakikatnya ucapan alhamdulillahirabbil alamin ini
Menurut yang diriwayatkan di sini berdasarkan cerita, sebenarnya bukan hanya syukur lisan, terima kasih kita dengan lisan, tapi sekaligus pengakuan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahwa seluruh nikmat ini dari Allah dan kami sampaikan pujianku kepada Allah. Allah senang. Jangan diumpamakan dengan sesama manusia terima kasih itu. Kalau Allah beda, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Seorang datang dengan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Bukan satu kebaikan dibalas satu kebaikan. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, Allah senang. Alhamdulillah yang didasarkan pengakuan bahwa seluruh nikmat ini adalah milik Allah, dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala taro annal jannata hiya min a'zamin ni'am fakana syukru ahlil jannah fiha alhamdulillahi rabbil alamin. Ketahuilah bahwa surga itu adalah nikmat Allah yang paling agung. Dan bentuk syukur ahlul jannah, penghuni surga itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Sehingga biasa dalam doa, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallah wa tahiyatan fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu biasanya ada kalau di kampung-kampung, diteruskan oleh imamnya. Ini ucapannya ahlu surga. Dan tidak ada nikmat yang paling besar kecuali nikmat surga, karena di surga itu nanti kita akan mendapatkan nikmat yang terbesar, yakni memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan ahli surga itu alhamdulillah. Qala ta'ala ini ya wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini firman Allah Ta'ala. Akhir dakwah mereka, ucapan mereka, doa mereka, yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan ahli surga itu alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan pengakuan bahwa seluruh nikmat itu milik dan dari Allah, berarti kita sudah bagian dari ahli surga ini, meskipun di dunia. Wa qad ruwiya an Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sungguh diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang ulama besar waliullah. Beliau menyatakan, ma min nikmatin illa walhamdu afdalu minha. Tidak ada dari nikmat kecuali alhamdu itu lebih utama daripada nikmat itu. Wa nikmatul lati ulhima biha alhamdu afdalu minal ula li anna syukra yastaujibul mazidah. Dan nikmat yang diilhamkan seseorang dengan nikmat itu alhamdu, itu lebih utama dari yang pertama. Karena sesungguhnya syukur itu meniscayakan ditambahnya nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus menerus ketika kita dikasih uang sebesar apapun 1 miliar, itu masih kalah dengan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda dalam hadis yang sahih, as-satru at-tahuru satrul iman.
Bersuci itu sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Hadis riwayat Muslim. Dan alhamdulillah itu memenuhi mizan. Timbangan kita penuh dengan alhamdulillah. Makanya ada hadis Rasul lagi, dinyatakan kalimatani khafifatani alal lisan, sakilatani alal mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ada ucapan yang ringan di lisan, dua ucapan yang ringan di lisan, dua kalimat, berat di timbangan nanti, mizan di akhirat nanti, dan disukai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sehingga ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, ringan diucapkan, berat dalam timbangan, disukai oleh Allah ya Rahman, yang Rahman. Sehingga Abdullah bin Tustari, Sahal bin Abdullah Tustari menyatakan, sebesar apapun nikmat yang Allah anugerahkan, tidak lebih besar daripada ucapan alhamdulillah. Orang dapat uang 1 miliar, lalu mengucapkan alhamdulillah, mengakui bahwa ini nikmat dari Allah, ini milik Allah, dari Allah. Maka saat itu ucapan pengakuan alhamdulillah itu lebih utama dari uang 1 miliar. Alhamdulillah nanti ketemu, memenuhi mizan, sementara uang 1 miliar akan habis di dunia ini. Sur'atu zahabiha, ciri dunia itu cepat hilangnya. Tapi dengan ditempel kita alhamdulillah, maka alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang diberikan kepada kita. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita tidak pernah bisa mengucapkan alhamdulillah kecuali itu pun nikmat dari Allah, sehingga terus bersyukur, terus bersyukur. Ada orang dikasih gaji 100 jutaan, tidak mengucapkan alhamdulillah, malah numpuk uang. Dunia itu kayak begitu, tidak pernah akan puas seseorang, seperti meminum air laut. Kalau ada yang nyatakan, insya Allah saya puas kalau gaji saya 50 juta, karena gaji sekarang misalnya tidak sampai 10 juta. Ngomong dengan meyakinkan dia bahwa saya 50 juta juga cukup. Apa yang terjadi? Orang sudah 100 jutaan gaji, tapi masih korupsi saja. Manusia itu tidak pernah akan puas. Kalau dia hilang rasa syukur, turun derajat dia. Mudah-mudahan Allah kasih untuk taubat ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fil ba'dil akhbar anna Dawud alaihi salam qala ya rabbi kaifa ashkuruk wa ana la astati wa an ashkurak illa bi ni'matin min ni'amik wa ni'matuka tujibu alayya syukra wa syukru ni'matun yujibu syukra aidan. Nabi Dawud alaihi salam mengungkapkan kepada Allah, duhai Tuhanku, bagaimana saya bisa bersyukur? Saya tidak sanggup untuk mensyukuri kecuali dengan nikmat dari nikmat-nikmatku. Saya bersyukur ini karena dari nikmatku pula. Ketika dikasih nikmat kita bilang alhamdulillah, kita bisa mengucapkan alhamdulillah itu juga nikmat dari Allah. Banyak orang yang mendapatkan nikmat tidak keluar dari mulutnya alhamdulillah, tapi mengeluh.
Nah, dapatnya cuma segini. Iya, tidak ada ucapan alhamdulillah, sehingga ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah, itu pun nikmat dari Allah. Ini Nabi Daud mengadu kepada Allah. Bagaimana saya bisa bersyukur? Wong saya mensyukuri nikmatmu pula, nikmatmu itu pula dari nikmatmu. Saya bisa bersyukur itu dari nikmatmu pula ya Allah. Wa nikmatuka tujibu alayya syukra. Nikmatmu itu meniscayakan padaku untuk syukur. Wa syukru nikmatun, syukur itu nikmat yujibu syukra aida, yang mewajibkan syukur pula. Apa jawab Allah? Kalau kita kan, iya ya, kita mengucapkan alhamdulillah, ini syukur, nikmat dari Allah. Bagaimana kita nanti alhamdulillah lagi kita, ini nikmat dari Allah, alhamdulillah, nggak ada habisnya. Ini Nabi Daud mengadu sama Allah. Maka perhatikan apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Fa'awhallahu ilaihi idza arafta anna ni'ama kullaha minni faqad syakartani. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud bahwa ketika kamu mengakui seluruh nikmat itu dariku, maka itu bentuk syukur terhadapku. Faqad syakarta. Wa qad raditu minka, saya ridho terhadap kamu. Jadi ketika manusia mengakui bahwa seluruh nikmat itu dari Allah, cukup bagi Allah, itu bentuk syukur. Dan Allah ridho. Karena ketika mengakui semua nikmat dari Allah, milik Allah dari Allah, maka insya Allah ini menggerakkan nikmat itu digunakan di jalan Allah. Selama ini banyak orang menggunakan nikmat tidak di jalan Allah karena merasa bahwa semua yang diberi itu adalah bukan nikmat dari Allah. Seolah-olah dari dirinya sendiri. Saya sehat kenapa? Olahraga, Pak. Waduh. Saya dapat harta di usaha kerja keras saya. Kerja cerdas. Waduh, nantang-nantang Allah. Ini bukan dari Allah karena hasil usahaku sendiri. Ini seperti ucapan Qarun. Qarun menyatakan, sesungguhnya ini karena ilmu dariku, kekayaan ini semua. Persis ada Qarun-Qarun yang lain. Tidak terasa ketika orang tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak mengakui nikmat itu dari Allah. Sama seperti Qarun, bahwa kekayaan itu adalah karena ilmuku. Min ilmin indi, ini ilmu dariku. Qarun itu orang yang menyatakan bahwa nikmat itu adalah hasil usahanya, maka itu kufur nikmat. Allah akan marah besar terhadap orang ini. Dia tidak lihat bagaimana tidak pernah ada pada manusia kecuali semuanya nikmat dari Allah. Jangan sampai orang seperti ini baru sadar akan nikmat Allah ketika dicabut. Itu hikmah yang kemarin. Lalai saat diberi, tersadar saat diambil. Saat ada nikmat lalai, baru saat diambil dia, iya ya. Kenapa enggak dari dulu ngaji itu? Sekarang mata sudah burem-burem begini. Kenapa enggak dari dulu baca Al-Quran itu? Sekarang ya Allah melihat huruf juga kayak menyatu. Huruf ta, huruf nun kayak ta, huruf ta kayak nun. Sehingga ada cerita itu.
Karena memang teks bahasa Arab di kampung-kampung itu seperti itu, dalam tanda petik kampung dulu ya. Ini agak bulukan gitu, kumel begitu. Ini orang khotib tapi dia melihat hurufnya. Ternyata nun itu kayak nyambung. Jadi ya ayuhatas gitu, seharusnya ya ayuhannas gitu. Karena di teksnya kayak begitu nyambung gitu. Dulu kan disiapkan di masjid-masjid ya, karena khotibnya membaca bahasa Arab saja gitu. Kenceng sekali ya ayuhatas gitu, padahal ya ayuhannas gitu. Jadi kata Allah terhadap Nabi Daud yang mengeluhkan, mengadu kepada Allah bagaimana mungkin bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Sementara syukur dengan nikmat itu pula adalah nikmat dari Allah. Ketika diberi sesuatu, kita mengucapkan alhamdulillah, ngomong alhamdulillah itu pun nikmat dari Allah yang mewajibkan untuk syukur pula. Tapi kata Allah, cukup pengakuanmu bahwa seluruh nikmat itu dariku, faqad syakartani, engkau telah bersyukur kepada aku. Wa qad raditu minka, saya ridho terhadap engkau. Kalau Allah sudah ridho, luar biasa. Sehingga ada Sufyan Ats-Tsauri, seorang sufi, ulama besar. Dia berdoa, ya Allah, ridhoi aku. Lalu ditegur oleh Rabi' al-Adawiyah, sufi perempuan. Bagaimana engkau mengharap ridho terhadap Allah, sementara engkau tidak ridho terhadap Allah. Ridhomu dulu kepada Allah, maka Allah akan ridho. Raditu billahi robba. Aku ridho ya Allah, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika kita ridho terhadap Allah, Allah pun nanti akan ridho. Ini teguran Rabi' al-Adawiyah, seorang sufi perempuan sufiyah, ahli ibadah yang terkenal dengan konsep mahabbahnya, cinta. Semata-mata dia cinta melaksanakan ibadah kepada Allah itu bukan karena mengharap surga dan takut neraka, tapi semata-mata cintaku kepadamu ya Allah. Kita nanti belajar dari rasa takut dulu, baru nanti naik ke posisi cinta. Pertama takut azab Allah, takut nerakanya Allah, nanti lama-lama naik menjadi cinta. Itu tingkatannya nanti. Wa fi riwayatin ukhra qala Daud alaihissalam, ilahi inna ibna adam laisa fihi sya'ratun illa wa tahtaha nikmatun wa fawqaha nikmatun famin aina yukafi'uha. Kata Nabi Adam, duhai Tuhanku, anak Adam itu mendapatkan tidak ada di dalam rambutnya kecuali di atasnya ada nikmatmu, kemudian di bawahnya ada nikmat. Artinya nikmat Allah itu tidak terhitung. Maka bagaimana untuk bisa bersyukur? Karena Allah sendiri menyatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah, maka tidak pernah akan bisa kehitung. Apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'auhallahu ta'ala ilaihi ya Dawud inni u'til kasir wa ardo bil yasir. Diingat-ingat, bahkan boleh menjadi status. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud, menjawab, ya Dawud inni u'til kasir, saya memberi banyak, wa ardo bil yasir, tapi saya ridho dengan yang sedikit. Meskipun aku berikan banyak, tapi cukup ketika engkau mengakui nikmat itu semuanya adalah dariku, cukup. Wa ardo bil yasir, awas ini u'til kasir,
wa ardo bil yasir. Saya memberi banyak, tapi saya ridho dengan yang sedikit. Wa inna syukra dzalika an ta'lama annama bika min nikmatin faminni, yakni syukurnya engkau mengetahui bahwa seluruh nikmat itu dariku. Itu saja, cukup itu pengakuanmu setulus hati. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, seluruh nikmat itu dari Allah. Dijawab oleh Allah, seluruh nikmat itu dariku, maka cukup itu. Kelihatannya kecil, tapi aku ridho. Meskipun aku memberi sangat banyak sekali. Lautan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tak bertepi, Allah kasih nikmat. Uktil kasir, banyak. Tapi wa ardo bil yasir, saya ridho dengan yang sedikit. Yang penting mengakui bahwa seluruh nikmat itu adalah datang dariku, milikku. Maka kasihkan, nanti kembalikan kepadaku. Sehingga ada istilah bahwa ini semua titipan akan dikembalikan kepada yang menitipkannya. Jangan pernah memiliki sesuatu. Sehingga seorang sufi itu tamliku syai'an wala yumlikuka syai'un. Seorang sufi yang hatinya bersih itu dia, jadi kamu tidak memiliki sesuatu dan kamu tidak dimiliki oleh sesuatu. Jangan pernah milik kita. Semua yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah, milkullah, miliknya Allah. Sehingga kalau kita dititipi, maka Allah pesan, aku titipkan, maka aku rawat titipanmu, karena aku mengakui bahwa semua ini adalah nikmatmu. Maka otomatis orang itu menggunakan nikmat di jalan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kataba ba'du Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, anni bi ardin walaqad kasurat fiha ni'am walaqad asfaqtu ala qalbi du'fa syukri. Fakataba alaihi Umar, inni kuntu araka a'lam billah mimma araka anna Allah ta'ala lam yun'im ala abdin ni'matan fahamidallaha alaiha illa kana hamduhu afdala min ni'matihi. Ini ada pegawai-pegawainya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang paling soleh Bani Umayyah. Ini menurut seorang ustadz, karena dia yang langsung baca bahwa Umar bin Abdul Aziz ini sampai dijadikan imam oleh Imam Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu adalah sahabat. Sahabat itu ketemu Rasul, banyak meriwayatkan hadis. Umar bin Abdul Aziz itu tabi'in, tidak ketemu Rasul tapi ketemunya sahabat dalam keadaan Islam. Jadi Abu Hurairah, beliau sering menjadi makmumnya Umar bin Abdul Aziz karena ini seorang khalifah soleh betul. Sebelum menjadi khalifah itu badannya gagah, gemuk. Pada saat menjadi khalifah badannya agak kurus. Apa kalau gemuk berarti salah? Jadi mikirkan rakyatnya, dia kurus itu. Ini soleh banget Umar bin Abdul Aziz ini. Dikirimi surat oleh karyawannya, ya, oleh bawahannya. Bawahannya menyatakan bahwa tanahku, daerahku itu penuh dengan nikmat. Aku merasa lemah untuk bersyukur.
Aku tidak sanggup. Bagaimana cara mensyukuri karena daerahku itu subur dengan nikmat Allah. Bagaimana aku bisa bersyukur? Maka jawaban Umar bin Abdul Aziz, aku tahu bahwa Allah tahu apa yang kamu kehendaki. Dan Allah Ta'ala tidak pernah memberikan nikmat kepada seorang hamba, lalu seorang hamba itu memuji Allah atas nikmat, maka pujian itu lebih utama dari nikmatnya itu. Ini jawaban Umar bin Abdul Aziz. Artinya alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini kesadaran dari hati. Ya bukan alhamdulillah pencuri rampok juga ketika dapat perampokannya alhamdulillah ini. Ini repot ya kalau begitu ini. Lau kunta la ta'rifu dzalika illa fi kitab. Kamu tidak akan tahu hal yang demikian kecuali dasarnya adalah kitabullah. Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Saya ngomong ini ada dalilnya. Qala ta'ala, ini dalilnya yang diungkapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu dikasih nikmat yang tak terhingga. Nabi Dawud istrinya 99, Nabi Sulaiman istrinya nggak tahu. Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan seluruh binatang. Oh, nikmatnya tak terhingga. Melebihi nikmat kebanyakan. Tapi apa yang diucapkan? Qala, keduanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya jawaban Umar bin Abdul Aziz terhadap bawahannya yang mengeluhkan bagaimana nikmat Allah ini banyak, kami bisa bersyukur, kami lemah untuk mensyukuri. Ini ketika kamu mengucapkan pujian, pengakuan bahwa semuanya itu dari Allah, itu adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah beri padamu. Dalilnya kitabullah ini. Wa qala ta'ala wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah summa qala wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Umar bin Abdul Aziz lalu mengutip ayat Al-Quran lagi tentang para penghuni surga. Ketika mereka memasuki surga, pada saat masuk ke surga, apa yang diucapkan oleh mereka? Alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dah. Wa ayyu nikmatin a'zamu min dukhulil jannah. Nikmat mana yang lebih agung daripada masuk surga? Orang masuk surga saja mengucapkan alhamdulillah, padahal nikmat surga itu nikmat yang besar. Artinya jangan sampai kita ini tenggelam dengan nikmat Allah, lautan nikmat Allah, karunia Allah, lalu kita merasakan kaget, akhirnya dia tidak bersyukur. Kayaknya tidak mungkin saya bisa bersyukur. Jangan lelah bersyukur, lelah dan lalai bersyukur di tengah lautan karunia nikmat, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah mencukupkan diri ketika kita mengakui secara tulus, karena ini nanti insya Allah mendorong orang untuk menggunakan nikmat itu di jalan Allah, maka itu bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul, ulama menyatakan ada syukur lisan, ada syukur kolbu, ada syukur anggota tubuh kita. Syukur lisan mengucapkan alhamdulillah, syukur hati kita meyakini bahwa nikmat ini semua dari Allah. Syukur anggota tubuh kita menggunakan nikmat itu di jalan Allah untuk ibadah. Tapi sesungguhnya dengan alhamdulillahirabbil alamin yang didakui dengan hati kita yang paling dalam, dengan penuh kesadaran bahwa segala puji bagi Allah, tidak ada nikmat kecuali datangnya dari Allah, maka insya Allah nikmat itu akan digunakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita merasa lemah untuk bersyukur karena kita tenggelam dengan lautan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidur itu mubah, tapi ketika kita berdoa, maka tidur itu bernilai ibadah. Kita bersyukur. Ketika habis tidur, kita bangun tidur, yakni alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihid nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, pujian terhadap Engkau tidak mungkin kami bisa bangun kecuali Engkau yang menghidupkan aku setelah mematikan aku, ya Allah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita makan, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, pertama diawali bismillah karena ini dari Allah, dengan namamu ya Allah. Maka setelah selesai alhamdulillah, cukup begitu. Karena khawatir nggak hafal alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, sudah alhamdulillah. Tapi dengan penuh kesadaran, terima kasih ya Allah. Kalau bukan karenamu ya Allah, maka kami tidak pernah akan bisa makan. Terima kasih ya. Engkau berikan nikmat sehingga kami bisa makan. Engkau berikan mulut kami bisa mengunyah. Engkau berikan rasa kami zauk sehingga bisa merasakan. Ya Allah, terima kasih. Wah, orang sudah jadi wali kayak begitu aja. Ketika kita makan, mengucapkan alhamdulillah saja bisa jadi wali. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hikmah yang kita kaji malam hari ini, melanjutkan nikmat hikmah yang kemarin, bahwa kita meskipun dinaungi, diliputi dengan nikmat Allah yang tidak terhitung, maka jangan sampai kita lalai, lupa bersyukur karena menganggap bagaimana mungkin saya bersyukur terhadap nikmat Allah, padahal nikmat Allah tak terhingga. Allah itu memberi banyak, tapi Allah ridho terhadap yang sedikit. Yang penting pengakuan manusia bahwa seluruh nikmat itu dari Allah. Maka ini bentuk syukur kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, karena ketika kita tidak bersyukur, maka derajat kita akan turun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.